Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Erni. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dalam paper yang berjudul Analisis Produk dan Praktik Perbankan Syariah dalam Pembiayaan Akad Musyarakah. Fokus bahasan kita ada di akad musyarakah. Kenapa sih ini menarik? Karena akad musyarakah adalah jantungnya ekonomi syariah loh, di mana bank dan nasabah berdiri sejajar, berjalan bersama, menanggung risiko bersama, dan juga sukses bersama. Secara terminologi, musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya pencampuran. Dalam konteks Bank Syariah Amanah Bangsa, praktek ini berarti bank dan nasabah sama-sama menyetorkan modal untuk sebuah usaha. Jadi, posisinya bukan debitur dan kreditur ya, melainkan mitra bisnis. Landasan hukumnya cukup kuat ya teman-teman, mulai dari Al-Quran, hadis, hingga fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000. Intinya satu, yaitu keadilan. Prinsip utamanya adalah profit and loss sharing. Jika untung, maka bagi hasil, tapi jika rugi, maka bagi rugi. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian paling seru, yaitu simulasi perhitungan. Bayangin nih teman-teman, misalnya ada seorang pengusaha bernama Ibu Aprilia. Beliau memiliki sebuah bisnis kerajinan tangan yang sedang berkembang dan membutuhkan tambahan modal untuk ekspor. Beliau bekerja sama dengan Bank Syariah Amanah Bangsa. Total modal proyek yang harus disiapkan oleh Ibu Aprilia yaitu sebesar 100 juta. Untuk porsi banknya yaitu 80 juta atau 80%, dan porsi Ibu Aprilianya 20 juta atau 20%. Untuk kesepakatan nisbahnya yaitu porsi bagi hasil. Untuk banknya 30% dan untuk Ibu Aprilia yaitu 70%. Kenapa Ibu Aprilia lebih besar? Karena selain menyetor modal, Ibu Aprilia juga bertindak sebagai pengelola usaha atau mudorib. Nah, sekarang kita masuk ke skenario pertama. Jika bisnis Ibu Aprilia untung, misalkan setelah satu periode, bisnis Ibu Aprilia menghasilkan laba bersih sebesar 30 juta. Maka pembagiannya didasarkan pada nisbah, bukan bunga ya. Nah, untuk bagian bank itu kan 30%, dikali 30 juta, jadi 9 juta. Jadi, 30% dari 30 juta adalah 9 juta ya. Ini untuk untung atau hasil bagian bank. Nah, untuk bagian Ibu Aprilianya itu sebesar 70% dari 30 juta, yaitu 21 juta. 70% dikali 30 juta, hasilnya 21 juta. Adil bukan? Semakin besar untungnya, maka semakin besar pula bagian yang diterima oleh kedua belah pihak. Sekarang kita masuk ke skenario kedua, jika bisnis rugi. Nah, namun jika ternyata pasar sedang lesu dan bisnis mengalami kerugian sebesar 10 juta, disinilah letak keberkahan syariah. Bank tidak boleh menagih bunga tetap. Kerugian finansial harus dibagi berdasarkan porsi modal, bukan nisbah bagi hasil. Untuk rugi bank itu porsinya 80% dan untuk rugi Ibu Aprilia yaitu 20%. Jadi, jika bisnisnya mengalami kerugian sebesar 10 juta, maka rugi banknya itu 80% kan ya. Nah, 10 juta dari 80%-nya itu sebesar 8 juta dan rugi Ibu Aprilia 20%, yaitu sisanya 2 juta.
Nah, Bank Syariah Amanah Bangsa ikut memikul beban nasabahnya saat sulit kan? Inilah bukti bahwa perbankan syariah mengutamakan kemaslahatan bersama. Setelah paham musyarakah biasa, mari kita bedah jenis yang kedua, yaitu musyarakah mutanakisah atau yang biasa disebut MMQ. Kata mutanakisah artinya berkurang. Jenis ini paling sering digunakan untuk pembiayaan rumah atau KPR syariah. Sederhananya begini ya, misalnya Ibu Aprilia ingin membeli rumah seharga 500 juta. Nah, untuk konsep pembeliannya yaitu Ibu Aprilia menyetor modal atau DP sebesar 20% dan Bank Syariah Amanah Bangsa menyetor 80%. Artinya rumah itu dimiliki bersama secara porsi. Nah, yang kedua yaitu sewa ujrah. Karena Ibu Aprilia tinggal di rumah tersebut, beliau membayar sewa kepada bank atas porsi milik bank yang beliau tempati. Nah, selanjutnya pengalihan kepemilikan. Setiap bulan, selain membayar sewa, Ibu Aprilia membayar tambahan uang untuk membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, porsi kepemilikan bank yang tadinya 80% akan berkurang atau mutanakisah menjadi 70%, 50%, nah hingga akhirnya 0%. Sebaliknya, porsi Ibu Aprilia naik menjadi 100%. Nah, coba kita bandingkan kelebihan MMQ dibandingkan kredit biasa. Kelebihan dari MMQ lebih fleksibel. Jika Ibu Aprilia punya rezeki lebih nih misalnya, beliau bisa membeli porsi bank lebih cepat tanpa denda penalti yang mencekik. Nah, terus kelebihan yang kedua transparan. Sejak awal harga sewa dan skema pengalihan porsi sudah disepakati bersama. Jadi, di Bank Syariah Amanah Bangsa, kami tidak hanya meminjamkan uang, tapi kami bertumbuh bersama Anda, karena bagi kami keberkahan adalah kunci utama dalam setiap transaksi. Tapi kenapa sih akad ini gak sebanyak akad jual beli atau akad murabahah? Berdasarkan hasil analisis saya, tantangan utamanya adalah asymmetric information atau ketidakjujuran. Karena bank menanggung rugi, maka bank membutuhkan nasabah yang sangat jujur dalam melaporkan keuangannya. Selain itu, jika dilakukan pemantauan secara langsung dalam bisnis, maka tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Jadi, tantangan kedepannya bagaimana teknologi digital bisa membantu transparansi dalam bagi hasil ini. Sebagai penutup, akad musyarakah bukan hanya sekedar transaksi uang saja, melainkan ini soal kepercayaan antara kedua belah pihak. Jika transaksi ini dilakukan secara baik dan benar, maka bisa mendorong UMKM kita untuk jauh terbang lebih tinggi lagi tanpa takut terjerat utang yang memberatkan. Sekian presentasi hari ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Erni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.